Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rizky Dwi Lestari, Sela Pardatania, Afifuddin, Hafni Zahara, Alia Farhatun Amirah, Citra Puspahati, Wina Karista, dan Putri Intan. Kami akan mempresentasikan 3 tanaman, yaitu ada tanaman jeruk purut, tanaman sidowaya, dan tanaman tumbuh hitam. Yang pertama membahas tentang klasifikasi dari tumbuhan jeruk purut. Kingdom dari Plantae, Subkingdom Thraciobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, kelas dari Magnoliopsida, subkelas Rosidae, famili dari Rutaceae, genus Citrus, spesies Citrus hystrix. Kondisi alam yang tropis menjadikan alasan mengapa Asia Tenggara mendominasi kekayaan jeruk purut. Sementara penghasil jeruk purut dari Indonesia adalah Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Rejotangan, Kecamatan Ngunut, dan Kecamatan Sumber Gempol. Nama tanaman jeruk purut atau disebut dengan limau purut merupakan tumbuhan perdu yang dimanfaatkan terutama buah dan daunnya digunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Kemudian, jeruk purut adaptif pada ketinggian 0-1400 meter dari permukaan laut. Volume produksi jeruk purut mencapai 300-400 buah per tahun. Dan setelah umur 3 tahun, dengan tinggi pohon 2-12 meter, daun jeruk purut juga digunakan sebagai bumbu masak untuk menutupi bau amis. Buahnya lebih banyak digunakan untuk perawatan tubuh dan kulitnya digunakan untuk makanan. Nah, kulit buah ini dapat dimanfaatkan untuk bahan sampo pencuci rambut. Morfologi akar. Akar tanaman jeruk berupa akar tunggang dengan 2 fungsi utama sebagai pelekat pada tanaman dan sebagai penyerapan. Kedalaman akar tergantung pada batang bagian bawah di dalam tanah. Di tanah berpasir, sistem akar dapat menembus hingga 5 atau 6 meter, sedangkan pada tanah liat, sistem akar akan lebih dangkal. Selanjutnya itu ada morfologi batang. Batang tanaman jeruk berkayu dan berbentuk silindris. Tanaman jeruk sendiri sangat bergantung pada keadaan batang yang tumbuh tanpa dilakukan pemangkasan. Tanaman jeruk yang tidak dipangkas akan terus tumbuh hingga ketinggian 15 meter. Tanaman jeruk mempunyai batang yang banyak dengan tajuk, daun berbentuk bundar, sementara ranting daun biasanya dilengkapi dengan duri dan terletak di cabang yang rendah. Selanjutnya itu ada morfologi buah. Tanaman ini mampu mengeluarkan buah secara rutin, yaitu setiap 6 bulan sekali. Untuk buahnya ini memiliki ciri-ciri khusus, seperti memiliki bentuk buah yang bulat. Tanaman ini memiliki kulit buah yang berwarna hijau dan berkerut, serta kulitnya yang begitu tebal, sehingga jika dipetik hingga beberapa hari ke depan, buah jeruk purut ini tidak mudah membusuk. Rasanya asam agak pahit. Oke, kita lanjut ke morfologi biji dari jeruk purut. Nah, jeruk purut itu mempunyai biji banyak dalam setiap buahnya. Warna bijinya adalah putih hingga putih kekuningan, yang berbentuk bulat seperti telur. Kemudian pada bagian biji, ujungnya itu berbentuk runcing, sementara pangkalnya itu berbentuk tumpul. Nah, coba kita zoom dari gambar ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat, ini ujungnya berbentuk runcing, kemudian pangkalnya itu berbentuk tumpul. Seperti itu. Kemudian dari biji itu sendiri memiliki 2 bagian ya. Yang pertama itu bagian kulit biji atau epidermis dan bagian dermis atau bagian dalam dari bijinya. Selanjutnya kita ke morfologi dari daun. Jeruk purut merupakan atau mempunyai daun majemuk menyirip beranak daun satu. Tangkai daunnya sebagian melebar menyerupai anak daun. Kemudian helaian anak daunnya berbentuk bulat, telur sampai lonjong. Pangkalnya membundar atau tumpul, ujungnya tumpul sampai dengan meruncing. Di sini teman-teman bisa melihat ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini kan bentuknya agak oval, kemudian
ujungnya itu berbentuk agak runcing. Kemudian panjangnya itu 8 sampai 15 cm, lebarnya itu 2 sampai 6 cm. Nah, terus juga di sini tepi daunnya itu beringgit. Teman-teman bisa melihat di sini itu morfologi daun dari jeruk purut itu tepinya itu beringgit atau bergerigi ya. Nah, ini seperti itu. Kemudian kedua permukaannya berbintik kecil berwarna jernih. Nah, di sini juga bisa lihat kan ya, ada bintik-bintik kecil itu berwarna jernih ya. Permukaan atasnya hijau agak gelap, permukaan bawahnya hijau muda atau kekuningan. Kemudian bertekstur licin ya. Dan jika diremas itu daun jeruk purut itu akan mengeluarkan bau yang harum. Itu ciri khasnya. Kemudian kita lanjut ke morfologi bunga. Bunganya berbentuk bintang, berwarna putih kemerah-merahan atau putih kekuning-kuningan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Saya rasa udah cukup jelas ya. Di sini itu berbentuknya seperti bintang, kemudian warnanya putih. Kebetulan di sini itu putih agak kemerah-merahan ya. Jadi tengahnya itu berwarna merah. Nah, untuk bunganya itu sendiri, jeruk purut ini merupakan jenis tanaman yang hanya mampu mengeluarkan bunga setiap akan mengalami pembuahan saja. Biasanya bunga ini dapat mulai bermunculan ketika sudah memasuki usianya, yaitu setiap 6 bulan sekali. Seperti itu. Untuk bunga tanamannya, tanaman jeruk purut ini biasanya dapat tumbuh dengan sangat lebat pada sela-sela dari sela-sela tertentu ya, biasanya dari sela-sela ketiaknya. Seperti itu. Curcuma aeruginosa, kingdomnya itu Plantae, divisionya itu Spermatophyta, kelasnya itu Monocotyledone, bangsanya itu Zingiberales, sukunya Zingiberaceae, marganya itu curcuma, dan jenisnya Curcuma aeruginosa Rops. Temu hitam adalah tanaman yang terkenal di Indonesia selain temu putih. Dari segi khasiat juga besar, bahkan dianggap sebagai obat herbal yang bagus. Maka dari itu, perlu kiranya tanaman temu hitam diangkat dari segi klasifikasi dan morfologi tanaman. Morfologi bunga. Umumnya, setiap tanaman temu hitam memiliki bunga jenis majemuk. Bunga ini akan muncul setiap 5 bulan sekali, dihitung dari masa tanaman pertama. Namun, teksturnya lemah, maka agak sulit untuk menemukan bunga dari tanaman ini. Bunga temu hitam berwarna ungu muda, kadang ungu tua. Letaknya menempel pada tangkai yang berwarna kontras, yaitu warna hijau. Ukuran tangkainya itu kurang lebih 35 cm. Morfologi daun tanaman temu hitam. Berbentuk oval dengan jenis daun tunggal. Pertulangnya menyirip dengan tekstur yang tidak beraturan. Umumnya, daun tanaman ini berwarna hijau dengan ukuran helai yang berbeda-beda. Nah, permukaan daun dari tanaman temu hitam ini membujur dan terlihat ada garis-garis berwarna coklat. Nah, ini tuh berlaku untuk semua tanaman, baik daunnya hanya 2 helai maupun yang sampai 12 helai daun. Diameter daun dari tanaman temu hitam ini tidak terlalu besar. Untuk panjangnya hanya 30-80 cm dan untuk lebarnya hanya 10-18 cm saja. Oke, next ke morfologi akar. Untuk morfologi akar dari tanaman temu hitam ini, akar tanaman temu hitam berjenis rimpang dengan kepanjangan tertentu, ukurannya ada yang mencapai 17 cm, yang menjurus ke dalam tanah hingga kedalaman 11-60 cm. Nah, jumlah dari akar rimpang temu hitam antara yang muda dengan usia yang tanaman yang sudah tua itu berbeda. Untuk akar yang muda, rimpangnya itu sekitar 5 buah. Nah, sedangkan untuk tanaman yang sudah tua itu bisa sampai 9 buah. Warna dari rimpang ini warnanya gelap dengan sifat aromatik. Nah, maksudnya itu akar tanaman temu hitam memiliki aroma yang khusus dan khas dengan tekstur bau yang cukup tajam. Nah, ini pula menjadi alasan tanaman temu hitam disebut sebagai tanaman rimpang yang unik.
Seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada batang tanaman morfologi temu hitam. Batang tanaman morfologi temu hitam ini berjenis semu dengan warna hijau dan sebagian ada yang berwarna coklat tua. Untuk pelepah batang saling menyatu dengan yang lain sehingga terbentuk menjulang ke atas. Untuk ketinggian batang maksimal mencapai 2 meter. Cirinya berimbun karena banyaknya rumpun yang muncul. Di setiap rumpun terdapat anakan yang dengan jumlah tertentu. Di antaranya ada yang berjumlah 5 dan ada 12 anakan. Klasifikasinya adalah ada kingdom plantae atau tumbuhan, subkingdom Thrasebionta atau tumbuhan berpembuluh. Yang ketiga ada superdivisi atau Spermatophyta menghasilkan biji. Yang selanjutnya ada kelas Mangonelipsida berkeping 2 atau dikotil. Yang selanjutnya ada subkelas atau Rosidae, ordo Myrtales, dan famili Literaceae, genus Woodfordia, spesies Woodfordia floribunda salips. Morfologi batang. Bunga sidowaya merupakan tanaman perdu dengan tinggi 1-4 meter. Tanaman ini mempunyai batang yang tegak, berkayu, berbulu kasar, dan pendek, percabangan simpodial, dan berwarna putih kotor. Untuk morfologi daun, daun bunga sidowaya berbentuk majemuk, berwarna hijau, tegak, menyerong ke atas, lonjong, ujung runcing, pangkal tumpul. Panjang 5-7 cm, lebar 1-2 cm. Pertulangan daun menyirip dan permukaan atasnya berbulu. Malai keluar dari ketiak daun yang telah gugur, tegak, menyerong ke atas dengan panjang 2-5 cm. Morfologi bunga sidowaya. Bunganya majemuk, berbentuk tandan bergerombol, berwarna merah, munculnya di cabang dan ketiak daun, kelopaknya berbulu dan berwarna merah. Helaian kelopak tambahan kecil dengan panjang 1 mm. Mahkota lancet, lancip atau melancip dengan panjang 2-3 mm. Benang sari silindris dan berwarna putih. Kepala putik bulat dan takai putik lebih panjang dari kelopak bunga. Lalu, morfologi biji, buah, dan akar sidowaya. Buahnya kotak, bulat telur, berdiameter 8-10 mm, berbiji banyak, dan berwarna hijau. Biji bulat telur, berkeping dan berwarna hijau. Akar tunggang dan berwarna putih kotor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.